Hai sahabat Nova, kami cast dari film Hidup Semati. Saya Laura Basuki. Saya Aryo Bayu. Dan saya Cantik Syagel. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Silakan Laura Basuki. Hidup Semati ini sebenarnya bercerita tentang seorang istri bernama Renata yang punya gagasan di kepala dia bahwa sebuah pernikahan itu sekali untuk selamanya. Apapun yang terjadi dia harus mempertahankan rumah tangga dia. Nggak ada kata berpisah, nggak boleh bercerai kecuali mau memisahkan. Gitu. Di sini ada aku sebagai Renata, terus Aku Ana. Saya di sini sebagai Edwin. terus ada Asmara Abigail, Lukman Sardi, Ferdi Sulaiman, siapa lagi? Maya Hasan, Mbak Maya, ya. dan masih banyak lagi. Bintang semua. Nah itu karakternya seperti apa, kemudian mereka akan berinteraksi seperti apa sih di film ini? Kalau udah lihat trailernya mungkin bisa lihat aku dan Edwin suami istri. Terus ada Lukman Sardi sebagai kayak pemuka agama gitu, sebuah agama. Ferdi Sulaiman dan Maya Hasan tuh jadi keluarga Renata. Saya kebetulan tetangganya aja. Literally tetangganya aja ya. Kalau saya berperan sebagai Edwin, suaminya Laura, si Renata. Edwin ini sebenarnya datang dari keluarga yang menengah ke atas. Dia itu sangat pandai, pintar. Dia seakan-akan punya persepsi moral yang cukup tinggi, tapi ternyata di perjalanan cerita kita akan reveal ternyata Edwin itu tidak seperti yang diharapkan istrinya begitu di saat mereka awal menikah. Dan kalau aku, Ana itu adalah tetangga. Jadi kebetulan kita tinggal di suatu apartemen, rumah susun semacamnya gitu. Tinggal bersama neneknya. Seorang anak yang sebenarnya keberadaannya itu dipertanyakan di mana, terutama dengan sosok neneknya yang terkenal mencari-cari si cucunya ini keliling komplek apartemennya gitu. Jadi sosok yang selalu kita tuh bingung, ini tuh siapa sih, gimana sih, misterius Ya. Horor pernah kita ya? juga bareng 2018. Terus udah sih, kalau film aku kayaknya baru ini yang kedua. Iya. Horor. Aku juga baru sekali sih. Sekali ya. Dan apa yang membuat kalian menerima film si Hidup Semati? Karena pemainnya mereka berdua sih. Kalau Mereka aku berdua pribadi juga. jadi kayak oh iya gitu. ya pertama dari lawan mainnya, terus dari sutradaranya Mbak Upi, aku udah ngefans lama banget sama Upi. Kalau aku mungkin dari ceritanya juga ya. Ini ceritanya sebenarnya memiliki muatan yang cukup relevan mungkin, walaupun juga kita mendengar bahwa Upi menulis skenario ini udah hampir 13 tahun yang lalu ya. 13. Dan ini juga pertama kali saya mendapatkan peran seperti Edwin, dimana saya juga kadang-kadang bingung gitu pas sebelum syuting ngomong sama Laura, kok bisa ya ada manusia yang berkarakter seperti ini, yang mungkin di luar dia kelihatan sangat karismatik, dia sangat berwibawa, tapi ternyata pas sudah terbuka dan tertutup pintu di dalam apartemennya berdua saja, ternyata dia bisa berubah banget gitu. Jadi cukup menarik lah dari segi cerita dan dari segi again pemainnya juga, dan point of view-nya si Upi mengenai persepsi dogma-dogma yang ada di sosial kita ini gitu. Kesulitannya sebenarnya buat aku lebih ke bagaimana mempertahankan mental selama syuting ya, karena cukup melelahkan gitu adegan-adegannya. Perasaan-perasaan yang dialami Renata tuh cukup low, depresi, ketakutan, gelap gitu. Jadi itu sih yang gimana caranya menjaga supaya tetap stabil sama performance-nya, sama kita kerja bareng dengan
kameramennya itu namanya Yunus Pasolang. Dia punya kamera works yang lumayan berbeda di film ini. Jadi banyak pergerakan-pergerakan kamera yang harus disesuaikan dengan pergerakan pemain juga gitu. Jadi kita ya kerjasama dengan kameramennya juga. Kan ada satu scene yang kata lo tuh agak capek harus mengejar kamera atau apa itu juga ya? Ya jadi kameranya bisa digantung di atas gitu, dia bisa glide ke depan, ke belakang, terus muter. Nah itu kita harus nyocokin jarak sama lensanya supaya jangan sampai nggak fokus gitu. Tapi setiap hari emang ada something new Kalau masuk set itu. Walaupun lo juga waktu itu ke set tiba-tiba ada something new with this. Gini. Ini cukup elaborat sih sebenarnya dari pandangan DOP kita ya si Yunus, bahwa dia pengen juga ceritanya ini tidak sekedar cerita yang biasa, tapi juga pengambilan gambarnya itu juga ada muatan lah istilahnya. Tapi ya akhirnya capek di kita juga ya kadang-kadang juga untuk bisa perform. Kalau aku sih lebih melawan kayak batasan-batasan mental yang aku taruh di diriku sendiri deh. Yang kayak maksudnya peran Ana itu orang yang biasanya itu kita paling gampang judge. Biasanya itu paling gampang dihakimi, paling gampang untuk dinyatakan sebagai kayak itu buruk ya gitu. Dan kayaknya itu pun ada sebenarnya pikiran-pikiran seperti itu di dalam diri aku. Jadi saat aku meranin ya aku berusaha melawan mental constraint tadi yang ada, bahwa ya gue tuh kalau di mata diri gue sendiri gue nggak seburuk itu. I'm doing nothing wrong gitu. Iya. Jadi moral kompasnya ya. Iya. Di mana ya. Menarik. Sebenarnya kesulitan itu teratasi kalau kita punya skrip yang bagus gitu. Aku ngerasa kalau kita punya skrip yang bagus, lines atau dialog yang bagus, masuk akal, itu akan mudah untuk pemain bisa masuk ke dalam ceritanya. Jadi aku beruntung sekali. Skrip ini merupakan salah satu skrip paling solid yang pernah aku baca. Jadi ya untungnya selama proses syuting rasanya sih lancar-lancar aja sih. Aku sempat pengen masuk ke psikolog biar mencari kembali equilibrium di dalam otak saya, tapi tidak berhasil. Tapi aku pikir ya udah deh, aku langsung syuting aja deh. Jangan percaya, shock mukanya. Coba kita tanya ke Kak Valenti dulu, ini benar atau tidak adanya. Enggak sih, cuman ya itu yang menarik adalah kan kita sebagai pemain kita tidak boleh memiliki kompas moral, dalam arti kita tuh amoral. Di saat kita memerankan sebuah peran, kita tidak punya asumsi dia tuh baik atau buruk. Kita harus melakoninya seakan-akan itulah yang paling terbaik. Dan itu juga kadang-kadang sama seperti Cantik, pertanyaan lebih kepada justifikasinya apa ya kok karakter Edwin bisa melakukan A, B atau C kepada istrinya atau kepada temannya, kepada ibunya, kepada kerabatnya dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada nuansa-nuansa itu sih dalam tahap eksplorasinya yang cukup menarik. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa kamu pernah ke psikolog sebelumnya? Dan gak apa-apa, kita sharing aja, kita keluarga di sini. Alright, oke. Kalau aku sih selain tadi reading dan baca skenario, kalau sebelum di set sih paling aku biasa suka denger lagu-lagu yang rada mungkin tema-temanya klasikal tapi yang rada tone-nya tuh yang kayak seperti film kita gitu, yang sangat cepat, fast beat gitu. Ya aku paling dengar itu aja sih untuk ngebangun moodnya, ngebangun suasana atau misterius gitu deh. Biar berasa aja. Karena nanti keset kayak, aduh gue tadi abis makan ngantuk gitu. Kalau nggak jadi nggak berasa kayak aku di kehidupannya Renata atau aku lagi berada di suatu tempat itu gitu. Kita langsung lihat sama nih. Sebenarnya Laura sudah keluar belum ya? Kayaknya belum. Ini fasad semua. Kamu geser sana. Aduh. Ya kalau film tuh sebenarnya kita pasti ada proses reading gitu, proses persiapan untuk ngebedah karakter, gimana memahami si karakter itu, walaupun seperti tadi misalnya dibilang beberapa hal tuh kok kayak nggak make sense ya, kenapa dia bisa kayak gini tuh. Kayak misalnya aku baca skenario, ya ampun Renata ngapain kamu masih stay di rumah itu. Tapi ketika dimainin ya kita harus mencari
PR kita adalah mencari alasan-alasan kenapa dia sampai seperti itu. Mulai dari kehidupan masa lalunya, lingkungan dia dibesarkan, pola pikir dia kenapa sampai bisa terbentuk seperti itu gitu. Jadi menurutku ketika kita udah dapat PR kita udah dikerjain, itu kita akan masuk ke dalam karakter. Begitu selesai ya udah ditinggalin, ngapain kita mau jadi miserable seperti itu gitu. Jadi aku rasa keluar masuk akan lebih mudah ketika kita mengerjakan PR kita. Sama sih, mungkin kan kalau di performing arts kan memang ada metodologinya ya, ada kayak pokoknya rule-nya itu ya sama seperti Laura sih ya. Kita kan mengkonstruksi sebuah karakter baru di mana karakter ini kan meminjam tubuh kita dan intelek kita dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada diferensiasi gitu. Dan ada ya yang disebut namanya method acting, di mana mereka tuh sehari-hari menjadi karakternya, mau di setelah take bahkan ke mobil, ke WC, mereka masih kalau aku Edwin pokoknya mukanya gini, mukul-mukul, aku mau ke warung, bang, aku mau beli es teh manis, itu ke bawah terus gitu ya kalau misalnya method acting. Tapi itu alat atau tools agar kita bisa tetap berada dalam karakter. Tapi kan sama kayak kamera ya, kan ada on off switch-nya lah mungkin ya. Kan kalau menurut aku juga setiap aktor beda-beda sih beda-beda. And that's okay juga. Kalau aku pribadi kebetulan yang kalau emang udah kerja, udah sampai rumah, tinggalkan semuanya. Karena kalau nggak jadi stres, jadi beban, jadi kepikiran, aduh tadi kurang inilah, atau besok nanti takutnya ini. Jadi mending kalau udah dikerjain, atau yang masa depannya nggak usah dipikirin aja kalau di rumah. Kalau mau do something about it ya praktis gitu. Tapi kalau emang ngerasa kayak gue nggak punya tenaga juga nih, ya mending just leave it. Nggak setuju semua. Iya, nggak setuju. Kan gini, kalau moral kompasnya saya pribadi ya, saya sangat tidak setuju dengan karakter saya sama sekali. Justru kan ini yang kemarin diskusi saya bersama Upi, bahwa ini film, dia kan membujuk saya gitu ya, "Bay, lu mau nggak main?" Terus pas aku baca skenario-nya, wow, this is very heavy. Kita juga pengen tahu ini persepsi sosial seperti apa ya. Tapi kan sebenarnya muatan yang kita ingin coba tayangkan di film kita itu, atau kita ceritakan narasinya itu, bahwa ini harus membuka dialog dan conversation, bahwa ya KDRT, kekerasan rumah tangga, ini sangat kerap terjadi dan harus kita harus disadari gitu, ini ada loh faktanya. Jadi mungkin film ini juga, mungkin menurut gue ya, ini cerminan dimana ya jangan sampai lu tuh keluarga tuh kayak si Edwin, atau lu laki-laki jangan sampai kayak si Edwin begitu. Jadi ini sebuah archetype-nya yang pengen kita kasih example begitu. Sebenarnya Renata ini seorang istri yang berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya, which is good. Dia berusaha melayani suaminya, dia menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Tapi setelah semua hal itu dia udah upayakan, masih nggak berhasil juga, ya udah mestinya nggak usah dilanjutin. Karena buat aku cinta tuh nggak harus sampai menderita gitu. Masa sih? Banyak yang menderita lah. Berarti bukan cinta. Masa sih? Itu obses. Oh, wow. Apa ternyata aku sih hanya obses ya? Coba kita tanyakan kebenarannya. Ya, itu menarik. Iya, kembali lagi ke topik moral kompas itu sih. Mungkin kayak aku rasa kita banyak gak setuju dengan apa yang dilakuin karakter-karakter kita, dan struktur-struktur yang udah ada juga mungkin membuat kita berpikir demikian gitu. Apa ya? Banyak. Sin Laura banyak. Sama Sinnya Asmara. banyak. Sama Asmara. Bigel, ya. Terus Menurutku adegan laundry akan ikonik. Nanti lihat. itu keren. Iya. Oh, iya. Laura? Scene favorit ya? Pisau. Favorit ya? Mungkin agak spoiler sih yang scene favorit aku ya. Tapi mungkin adegan awal-awal juga aku suka semua sih. Karena emang it's a different tone. Tonality-nya tuh bener-bener kayak
agak sedikit, ya mungkin kalau orang mendeskripsikan ya agak sedikit depresif, agak sedikit monotonous gitu. Jadi buat aku emang susah aja gitu buat tetap apa ya kayak gitu, gimana ya, capek ya kayak waktu itu ya pokoknya sih. Jadi semua scene menarik gitu untuk eksplorasi artistiknya itu menarik. Jadi ya every scene is cool. Tapi kalau yang jadi ikonik di Edwin mungkin ada sih, tapi takut spoiler ya, ada sih. Soalnya Edwin nggak begitu banyak yang ikonik. Kayak di laundry gitu. Oh, Edwin hanya di mana ya? Edwin tuh hanya di rumah ya, di apartemen sih. Ruang tamu, meja Ruang makan, tamu, apa meja ruang makan, kerja, kamar. Mungkin aku nggak tahu deh itu jadi ikonik kalau di ruang kerja. Tapi ya there's a few. Kayaknya kalau orang dengan pisau itu suatu combo yang bagus deh. Iya sih, it's cool. Fame fatal banget tuh. Iya, itu combo yang kalau aku ngeliatnya di situ juga takut dia itu pisaunya props kan. Ngeluarin dari tong sampah itu. Wah, itu keren. Ya, menurut aku ini akan kasih experience yang beda lagi ketika nonton di bioskop, dan ini harus ditonton di bioskop sih menurutku. Dengan sound design, dengan camera works yang udah dibuat sama Yunus Pasolang, kemudian tone semuanya tuh menurutku akan lebih menegangkan ketika ditonton di layar besar. Ya. Ini juga menurut aku horor yang berbeda. Ini horor dengan tema-tema yang saya rasa juga belum pernah ada. Horrificnya masih kita dapatkan, ketegangannya masih kita dapatkan. Jadi plus juga memang kalau nonton di bioskop pasti experience-nya akan jauh berbeda. Message-nya sih, ada message yang kuat banget yang mungkin bisa ditranslasikan berbeda ya, tergantung ke masing-masing orangnya gitu. Apa yang mereka tonton dan apa yang mereka dapat itu aku rasa pasti personal banget. Tergantung apa yang mungkin dialami atau apa yang juga mereka percaya itu benar atau tidak. Ada rasa-rasa yang kuat banget di sini yang menurut aku akan memprovokasi penonton. Itu keren. Hai sahabat Nova, saksikan film Sehidup Semati yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Januari.